Pemuda Gunung Kidul satu ini emang gak ada obat. Saat mesin Honda NSF 250RW miliknya dianggap sepele dan kalah spek, Peda Ega Pratama justru memilih adu mekanik pakai nyali di sirkuit paling kejam, Mugello, Italia. Sejak lampu start padam, balapan langsung bergeser ke mode chaos. Hakim Danis yang start dari posisi terdepan langsung memimpin, sementara Peda melakukan manuver magis dari grid 12 untuk menembus posisi 6 besar. Tapi namanya juga Mugello, trek lurus sepanjang 1 km benar-benar jadi makanan empuk buat motor KTM milik Brian Uirarte yang punya top speed ngeri. Akibat kalah slipstream dan digebuk agresivitas rider lain, posisi Peda sempat melorot parah sampai urutan ke-15. Disinilah mentalitas aslinya keluar. Sadar motornya kalah nafas di strike, Peda menghemat ban lunaknya dan melakukan comeback yang bikin merinding. Dia memotong defisit kecepatan lewat teknik trial braking yang super ekstrim. Peda nekat ngerem lebih lambat di tikungan cepat demi menjaga momentum motor. Aksi gila ini bahkan sempat bikin mekanik tim rival di paddock ketar-ketir melihat data telemetri Peda yang melaju konstan tanpa bantuan angin pembalap lain. 3 lap tersisa, Peda sukses merangkak naik ke posisi 4 dan terlibat well-to-well battle yang sengit melawan Danis. Sayangnya, keterbatasan performa mesin Honda memukul balik di lap terakhir, memaksa Peda harus realistis finish di posisi ke-8, sementara Uriarte keluar sebagai pemenang disusul Danis di podium ketiga. Meski gagal naik podium karena faktor mesin, performa Peda di seri ke-7 Moto3 2026 ini sukses mengirim pesan keras ke seluruh dunia. Di era balapan modern yang didikte oleh data dan kecanggihan komputer, insting ketenangan serta keberanian seorang pembalap di atas lintasan terbukti masih belum bisa digantikan oleh teknologi. Sirkuit Mugello di Italia terkenal punya aspal super licin dan tikungan yang kejam banget. Buat pembalap pemula, sirkuit ini jelas jadi momok yang menakutkan. Tapi, di musim Moto3 2026, atmosfer paddock mendadak heboh dan panik. Semua mata tertuju pada satu nama yang lagi naik daun di atas motor Honda NSF 250RW, Peda Ega Pratama. Bocah asal Indonesia ini benar-benar tampil berani dan menolak buat tunduk. Dengan gaya balap yang super agresif, dia sukses menaklukkan tikungan menantang seperti Casanova dan Savelli lewat aksi late braking yang nekat tapi terukur. Di tikungan cepat pun, Peda tetap gaspol tanpa kehilangan kendali sedikit pun. Aksi gila ini langsung bikin media Italia heboh dan menyebut gaya balapnya mirip gabungan antara kecerdasan strategi Valentino Rossi dan agresivitas ekstrim Marc Marquez. Ditambah lagi, sempat muncul rumor di kalangan pecinta balap kalau motor Hondanya dapat upgrade rahasia di bagian gearbox yang bikin tarikannya makin enteng di trek lurus. Kerennya lagi, kegilaan Peda di lintasan langsung memicu gempa di balik layar. Aksi nekatnya nggak cuma bikin tim-tim besar Eropa mulai melirik serius, tapi juga bikin manajemen Honda tim Asia kewalahan gara-gara banjir sponsor dari berbagai penjuru dunia. Garasi Honda dilaporkan sampai pusing menyortir ratusan proposal kerjasama yang masuk tiap jam. Merek dunia kayak Red Bull, Pirelli, sampai Alpine Star bahkan harus antri dan saling sikut dengan brand lokal Indonesia demi bisa nempel di baju balap dan motor Peda. Nilai jual Peda langsung melonjak drastis hingga ditaksir menyentuh angka belasan miliar rupiah. Angka yang tergolong gak masuk akal buat seorang pembalap debutan. Peda mendadak jadi papan iklan berjalan paling dicari di musim 2026 karena punya basis fans Asia Tenggara yang sangat militan. Pihak Honda pun akhirnya harus membatasi aktivitas media Peda biar fokus balapannya nggak keganggu sama urusan bisnis yang makin liar. Di atas aspal Mugello, Peda membuktikan kalau talenta lokal Indonesia bisa bikin gempar dunia balap internasional. Di dunia balap, kecepatan itu segalanya. Tapi kadang, saking cepatnya berputar, roda bisnis dan ambisi di MotoGP malah bikin pusing sendiri. Di satu sisi, kita melihat seorang legenda yang mulai lelah. Di sisi lain, para bos tim mulai pening melihat bursa transfer yang mirip pasar kaget. Kita mulai dari garasi Ducati. Marc Marquez, sang The Baby Alien, dikabarkan sudah sepakat buat perpanjang masa bakti sampai musim 2028. Tapi ada satu syarat unik yang dia selipin di draft kontraknya. Dia minta kebebasan buat pensiun dini tanpa penalti finansial alias denda sepeser pun. Carlo Pernat sempat berujar kalau Marquez ini beneran lagi mikir buat berhenti. Menurutnya, pembalap Spanyol itu udah kelelahan secara mental. Bayangin aja, setelah sempat ngerasain neraka cedera panjang, bangkit lagi, lalu dihantam kecelakaan di Mandalika dan patah tulang kaki di Prancis kemarin.
Wajar kalau fisiknya mulai protes. Marquez kabarnya sengaja pasang klausul 1+1 tahun untuk jaga-jaga kalau motor 850cc baru nanti nggak kompetitif atau kalau fisiknya udah nggak sanggup lagi diajak baku hantam di barisan depan. Dia cuma mau pergi dengan tenang tanpa pusing urusan duit. Nah, drama masa depan Marquez ini sebenarnya cuma puncak gunung es dari liarnya bursa transfer MotoGP sekarang yang makin nggak masuk akal. Kondisi karut-marut ini akhirnya bikin managing direktur Yamaha Paulo Palvicio ikutan jengkel. Yamaha baru aja kehilangan Fabio Quartararo yang diam-diam membelot ke Honda, yang bikin mereka terpaksa ngerombak skuad buat nyari George Martin dan Ai Ogura. Palvicio menegaskan kalau fenomena transfer yang terjadi terlalu dini sebelum musim dimulai itu beneran gak sehat dan ngerugiin investasi tim. Gimana mau fokus balapan kalau musim baru mulai, tapi pikiran pebalap udah pindah ke tim sebelah? Makanya bos Yamaha ini mendesak MotoGP buat segera bikin sistem jendela transfer yang terstruktur biar kompetisi nggak makin berantakan. Dunia balap lagi dibikin heboh sama bocah asal Gunung Kidul, Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama? Belakangan ini, nama dia lagi sering banget berseliweran di paddock Moto3 2026. Banyak yang mulai ngelirik skill balapnya yang emang makin matang dan konsisten nembus zona poin. Ngomongin soal atmosfer balap, sirkuit Mugello di Italia itu terkenal tricky banget karena menuntut keberanian tingkat tinggi. Nah, pas banget menjelang seri Mugello ini, ada satu momen yang bikin publik langsung geger. Bayangin aja, Veda dapat kesempatan eksklusif buat latihan intensif di VR46 Motor Range milik sang legenda Valentino Rossi. Gak cuma main-main, The Doctor bahkan mantau langsung perkembangan teknik Veda di sirkuit elit itu. Efeknya langsung berasa, performa Veda makin gacor dan puncaknya bikin fans di Jepang ikutan heboh. Mereka takjub pas lihat aksi gila Veda di GP Catalunya yang sukses comeback dari posisi 20 sampai finish ke-8. Di Honda, tim Asia sendiri, performa Veda malah lebih melonjol dibanding rekan setimnya yang asli Jepang, Zen Mitani. Fakta ini bikin publik negeri Sakura makin jatuh cinta sama talenta lokal kita. Intinya, Veda udah buktiin kalau pembalap Asia Tenggara tuh nggak bisa diremehkan dan layak bersaing di level dunia. Media Eropa bahkan sebut dia bukan sekedar kejutan sesaat, tapi fenomena nyata. Kerennya lagi, gebrakan Veda ini otomatis membuka jalan buat rider muda Indonesia lainnya, kayak Kendra Ramadipa yang lagi berjuang di Red Bull Rookies Cup. Sekarang, tinggal kita tunggu aja nih pembuktian Veda di Mugello. Kalau dia berhasil tampil kompetitif di sana, fix statusnya sebagai salah satu talenta muda terbaik Asia bakal makin kokoh.